sampai induan sepasang. Dia ahli nafsiyahkan apa semangatnya, emosinya, nak dia cuan. Dia masuk melompek ke gua batu. Dia melompek ke gua batu, musuh tadi keluar ke balik bini. Inyo ke keluar, gua batu tu tertutup. Sehingga Ali ko ditipu dia Muawiyah. Ali ko orang luruh. Kalau orang luruh berpolitik, korban politik. Itu sebabnya ulama tak boleh politik dah. Korban nanti dia politik itu. Cari aja lah. Seluruh ulama yang lari ke politik pasti korban politik. Nah, cuma bila masuk Allahu a'lam. Jadi Ali ko orangnya orang luruh jujur. Tapi terangkat menjadi presiden dunia Islam. Itulah ketentuan Nabi. Bukan dekat dominan tu, kan itu dah. Lah ketentuan terkatun. Lah digariskan oleh Allah. Jadi waktu itu terjadi perperangan antara Madinah dengan Irak. Madinah dipimpin oleh Ali, Irak dipimpin oleh Muawiyah. Tersasak tentara Muawiyah. Muawiyah ke kepala negara berpolitik. Diminta dibuat perundingan damai. Angkat senjata namanya. Dicari perundingan berdamai. Angkat senjata tadi. Alinya luruh dalam angkat senjata tadi. Dia selaku presiden Islam. Tak pakai pengawal gila dah. Tak ada bawa senjata dah. Kirisnya tak ada bawa dah. Dia pergi salat subuh. Pada satu masjid di Irak tadi. Orang suruh-suruh Muawiyah lah main terus. Di sinalah masuk pada pek dia. Ali kan naik ke masjid. Ditikam dia keris. Baru Ali kau. Tabosai. Putih tambunsu. Kalau tambunsu putih tak ada harapan bisa hidup. Tapi Ali alun sembahyang subuh. Dipegangnya. Baru itu. Tak keluar darah dah. Naik ke masjid sampai sembahyang subuh. Lapeh sudah sembahyang, dia lapehnya baru itu tadi. Baru bertabur darah di tengah masjid. Tembus keluar. Kecuali, hai segala sahabatku, izinkan aku. Aku memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku puasnya. Setiap aku memarahi orang kafir, aku terpelihara. Bahkan aku bisa membunuh ribuan kafir. Kini kena membunuh orang Islamnya. Aku puas karena membunuh orang Islam. Aku tidak rela kalau mati di tangan orang kafir. Doaku kepada Allah kata Ali, ya Allah, kalau mati tidak bisa dihindarkan ya Allah, tapi aku mohon ya Allah, jangan aku mati di tangan orang kafir. Kalau aku mati aku di tangan orang Islam. Orang Islam nan menikam aku. Muawiyah Islam, sahabat Nabi, hafal Quran, beribu hadis apa di keluar ke luar. Nah, Nabi mangkekin itu menjadi presiden di negara bagian di Irak ke. Ada permintaan ayahnya Muawiyah, yaitu Abu Sufyan. Muawiyah anak Abu Sufyan. Nah, tapi itulah. Memangnya orang alim, hafal Quran, hafal beribu-ribu hadis. Nah, tapi itulah berpolitik. Itu mah dimainnya akal licik ya.
Ini luwihnya, mereka musajid tidak pakai pengawal, presiden tidak pakai pengawal jalan. Nah, tika mendegang tu, membuatkan apa yang terakhir. Nah, mau ya, lah tuo, rajo dijatuhnya ke anaknya, Mak Yazid. Mak Yazid tadi, Ali wafat digantikan di anaknya Hasan. Jadi Mak Yazid ko bangih ke Hasan. Diracuni Hasan ko. Racunnya nani nyopai magia makanan ke rumah itu mungkin uang pula disuruh diupah. Maka wafat Hasan minum racun. Digantikan Hasan dan Husain. Kemudian Husain ko nak taloknya di intimidasi terus-menerus dek Mak Yazid, makanya mengambil kesimpulan untuk menyerahkan kerajaan Islam kepada Mak Yazid. Mak Yazid itu salah seorang raja yang sangat kaya raja di dunia, dia terkaya di dunia. Jadi disusunlah sahabatnya 700 orang. Pergi berjalan menuju Irak. Mak Yazid mengirimkan 2000 tentaranya dengan senjata lengkap untuk pergi kini itu ke rumah Husain, menangkap Husain. Rupanya bertamu satu tangkapan, nama tangkapannya Karbala. Pertemuan terjadi 10 Muharram. Tidak bertanya, tidak bersiasat, tidak bersigi. Tentara Hanuko digorengnya itu dia taruh, dihantam taruh Husain ko dengan senjata. Husain tidak ada pakai senjata, pakaian segala putih. Mereka menyerang ke kerajaan. Habis kalau penjaga pengawal Husain ko. Tinggal Husain, dibunuh Husain. Dipanggal leher tadi. Mencari lehernya kepala. Sehingga kepala disepak-sepak di tengah lapang. Jadi Mak Yazid kalah merajalela. Anafiyah kalah menurunkan Manu Baleh. Dan kisahnya tu ada sungai terbesar di Arab ko, Sungai Firtas nama. Di ulu sungai itu tumbuh sebatang kayu. Kalau dalam kisah kamu belarah berlebih-lebih. Kayu itu tinggi. Sehingga tinggi tadi pucuk kayu itu melepai kawan putih. Itu yang sebenarnya dikecekkan pucuk melepai kawan putih itu menunjukkan sangat tinggi itu itunya. Dan pucuk kayu sampai kawan itu tak ada tu. Cuma menunjukkan tingginya. Nyopai kengkin. Tiba sinan waktu subuh. Sembilan subuhnya sinan. Dicabui kayu gedang. Dihampirnya ke istana Mak Yazid tadi. Mak Yazid sedang senang-senang santai di istana. Istana ditabannya di kayu gedang tadi. Lah biasa istana itu petang kayu itu dihangkai ingkin tu. Dihimpoknya ingkin. Nah. Itu menuntut baleh. Nah. Menuntut baleh oleh karena berdua ayahnya dibunuh oleh ayah dia ungku. Yaitu Muawiyah. Nah. Itu membunuh Ali. Ayah dia Muhammad Ali Hanafiyah. Kemudian kakaknya berdua dibunuh dia Mak Yazid. Cik dibunuh melalui diagih racun.
Syekh dibunuh, dipanggal lehernya di tengah padang. Kepalanya disepak-sepak. Adik saya kalau menuntut balik. Nah, itulah kuatnya tu luar biasa. Nah, itu kuat yang seperti itu bukan kekuatannya, cuma dikuatkan Allah. Nah, jadi itulah istilah yang menabuh gadai tabanam. Nah, ini sinalah wafatnya Mak Yazid. Akhirnya dia pegang kerajaan Islam. Nah, tapi dalam sejarahnya dan Muhammad Ali Hanafiah akhirnya orang kafir diparangi. Jadi karena balawan kafirnya namanya pada orang Islamnya perang saudara. Parangi akhirnya habis seolah nak buah Mak Yazid habis. Tinggal berdua nak buahnya le sapasang. Sapasangku dikajar lagi ke gunung. Tiba di gunung lagi ke dalam gua batu. Menawan dalam gua batu berdua, suami istri. Kadi masuknya gua batu datang suara. Mungkin suara itu firman Allah. Aku cek suara tadi. Alien Nafiah. Jangan dikejar jauh itu ke bibi tu mah. Itu untuk bisanya berkembang. Itu untuk berkembangnya. Sampai induan sepasang. Dia alien Nafiah kan ada semangatnya, emosinya. Nak dia cuan. Dia masuk melompat ke gua batu. Dia melompat ke gua batu, musuh tadi keluar ke balik bini. Ini ke keluar, gua batu tu tertutup. Lah. Nah, jadi itulah dikecekkan keluarnya nanti di akhir zaman. Nah, di akhir zaman nanti keluarnya. Keluar di akhir zaman itu mengembangkan Islam di Jazirah Arab. Sesudah mati Dajjal muka keluar. Karena Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi kalau akhir saat, dunia ke sebelum kiamat, kan turun Nabi Isa dari langit. Kini Isa itu kan di langit yang kedua. Turunnya itu di Jazirah Arab. Di Makkah, di Ka'bahnya turun. Akhirnya segala orang kafir kok dibunuh di Nabi Isa aja padangnya. Sehingga segala kafir di dunia kok habis tinggal Islam aja nyelai. Sudah itu wafat Nabi Isa. Nabi Isa turun ke bumi dari langit kok bukan sebagai nabi tapi sebagai ulama. Mengembangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sesudah wafatnya Isa, disembayangkan Isa, mandikan, disembayangkan, dikuburkan di Baqi'. Nah, sesudah itu baru Islam kabur balik hampir habis. Sinalah keluarnya Muhammad Ali Hanafiah tadi mengembangkan Islam. Nah, jadi kekuatan tuna luar biasa itu bisa saja terjadi kalau atas kehendak Allah. Nah, sebabnya itu tidak berbuat dengan kodratnya, tapi yang berbuat adalah Allah. Lah di mana kalau kekuatan takatun? Kalau Allah mengendaki dalam satu detik alamku bisa hancur. Kalau Allah mengendaki. Apalagi memberi kekuatan kepada Muhammad Ali Hanafiah.
tentu bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan kuat seperti itu bukan kekuatan dirinya, tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Sebab kita merencanakan tamek. Nah, laman sebelah tambih, artinya ini suatu pencegahan. Pencegahan itu artinya pagar, mengembek. Bermula dengan sebagaimana yang telah tersebut dalam ini kitab, maka diketahuilah bahwasanya wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut, maka tiadalah suatu iktikad daripada yang demikian itu bahwa harus beriktikad dengan dia. Kedua, telah diketahui pula bahwasanya tiap-tiap iktikad yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli bagi mu'takidnya. Mu'takidnya awak, yakni yang diiktikadkan baginya. Ketiga, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala tanzih ta'ala anil gharad, Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah. Mustahil padanya lawannya. Keempat, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi si baharu tidak memberi bekas. Si baharu itu alam tuh, dengan tabiatnya atau dengan kuatnya. Dan mustahil padanya memberi bekas. Tuh. Kelima, telah diketahui pula bahwa wajib kudus alam, baru alam sekaliannya. Maka mustahil kidamnya, alam kidam mustahil. Keenam, telah diketahui pula bahwasanya 50 akaid yang tersebut itu lazim masuknya pada istighna'hu, kayonya Allah Ta'ala. An kulli masiwah, dari tiap apa selainnya Allah. Waftikaru kulu ma'adahu ilahi. Berkehendak tiap-tiap apa lainnya Allah kepadanya Allah Ta'ala. Ketujuh, maka telah diketahui pula bahwasanya yang harus sebagai Allah Ta'ala itulah satu jua, yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkihi, memperbuat segala nado atau meninggalnya memperbuat. Maka apabila telah dipaham baik-baik akan sekalian 7 perkara ini, maka diketahuilah dengan yang demikian itu akan salahnya yang berkata ketika ia membagi sifat istighna, iftikar dengan katanya, dan masuk harus pula 5 perkara, maka adalah kesalahan yang amat besar. Merusakkan akaid iman. Sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala yaitulah satu jua, fi'lu kulli mungkin, memperbuat segala nado, atau tarkiyah atau meninggalkannya. Maka yang lain tiada adanya, tiada sah dikata harus baginya, atau harus etikatnya, atau harus bagi mu'takidnya, atau harus masuknya pada istighnahu ta'ala. Adapun artinya wa salah satu minal jaizat, yakni minal kainat, maka bukan daripada yang harus adanya. Tambah lagi tiada harus pula bahwa dikata kodrat iradat sifat iftikar, melainkan yang sah dikata bahwa kodrat iradat itu adalah sifat Tuhan yang melazimkan iftikar lainnya kepadanya. Demikian pula dikata pada lain sifat jua adanya. Nah, apa kesimpulannya itu? Bertanam-tanam memahaminya. Sebab namun yang dikaji ilmu usuluddin. Usul artinya asal, din agama.
Jadi ini dikaji ilmu asal agama. Nah, ikunya barangkai kalau bisa dipahami di halaman 10 kok halaman 11 kalau bisa lah tuh. Halaman 10 kok ini barangkai saudara di halaman 8 yang dikaji yaitu pembagian sifat di halaman 10 sifat 20 itu disimpulkan menjadi 2 sifat. Mana 2 sifat? Mustaghniyun, muftakirun. Mustaghniyun apa artinya? Allah kaya. Muftakirun ini apa artinya? Ajuan akan terjadi dalam alam kau berkehendak kepada Allah. Nah, jadi 20 sifat terhimpun kami. Tidak terbagi lah dah. Kalau 20 sifat dibagi menjadi 4 sifat, itu dibagi. Kalau dibagi, tidak terkumpul lain kengkin dah. Sebabnya dibagi. Kalau nak dikaji nak kini ke halaman 10 kok 20 sifat tadi terhimpun kepada 2 sifat. Dihimpunkan itu artinya dikumpul di onggoan itu yang dihimpunkan. Jadi 20 sifat itu terhimpun kepada 2 sifat. Mana 2 sifat? Mustaghniyun, muftakirun.